Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil review jurnal yang kita baca, yaitu tentang implementasi Convolutional Neural Network (CNN) untuk pengenalan tulisan tangan aksara Bima. Oke, berikutnya. Oke, ini anggota kelompok kami, yaitu ada Gihon, saya sendiri Junior, Muhammad Lutfan Tamrin, Raffi, dan Riza. Oke, next. Untuk latar belakang bisa dijelaskan oleh teman saya. Oke, sebelumnya saya Muhammad Lutfan Tamrin yang akan membacakan latar belakang. Di sini latar belakangnya adalah Indonesia memiliki keberagaman budaya yang tinggi, termasuk sistem penulisan daerah seperti aksara Bima, yang memiliki nilai historis dan digunakan sejak zaman kerajaan. Namun penggunaannya kini semakin berkurang dan hanya diajarkan pada jenjang pendidikan tertentu, sehingga berpotensi mengalami kepunahan. Oleh karena itu, diperlukan upaya pelestarian dengan memanfaatkan teknologi. Salah satunya melalui penerapan metode konvensional neural network atau bisa dibilang CNN yang mampu mengenali pola tulisan tangan sehingga dapat membantu proses pembelajaran sekaligus menjaga keberlangsungan aksara Bima di era digital. Mungkin bisa di next. Oke, lanjut ke masalah. Di sini berdasarkan latar belakang tersebut, adapun rumusan masalah yang dalam penelitian ini, yang pertama yaitu bagaimana membangun model berbasis konvensional neural network atau bisa disebut CNN untuk mengenali tulisan tangan aksara Bima. Terus yang kedua, bagaimana tingkat akurasi dan performa model CNN dalam mengklasifikasi karakter aksara Bima. Yang ketiga, parameter apa saja seperti epoch, learning rate, optimizer, dan batch size yang paling optimal untuk meningkatkan kinerja model. Dan yang terakhir, bagaimana memanfaatkan teknologi pengenalan citra sebagai upaya pelestarian aksara Bima. Bisa di next. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, kita masuk ke tujuan dan kontribusi dari paper ini. Tujuan dari penelitian ini adalah membangun sebuah sistem cerdas berbasis Convolutional Neural Network atau CNN yang mampu mengenali tulisan tangan aksara Bima secara otomatis dan akurat. Sistem ini dilatih menggunakan 2640 citra dari 22 karakter aksara Bima yang sudah diberi label. Selain membangun modelnya, peneliti juga melakukan optimasi terhadap berbagai parameter seperti epoch, learning rate, optimizer, dan batch size untuk menemukan kombinasi terbaik yang menghasilkan performa klasifikasi tertinggi. Hasilnya, metode CNN terbukti sangat efektif. Metode berhasil mengenali aksara Bima secara otomatis dengan hasil yang memuaskan. Oke, next. Lalu, apa kontribusi dari penelitian ini? Ada 3 hal utama. Pertama, penelitian ini berhasil membangun sistem pengenalan otomatis berbasis CNN yang mampu mengklasifikasi 22 karakter aksara Bima dengan akurasi mencapai 97,34%. Lalu yang kedua, penelitian ini menyediakan dataset aksara Bima sebanyak 2640 citra yang sudah diberi label lengkap, yang mana ini bisa menjadi fondasi penting bagi penelitian selanjutnya di bidang yang sama. Ketiga, penelitian ini memberikan solusi berbasis teknologi untuk mendukung pelestarian aksara Mbojo di era digital. Dengan adanya sistem ini, aksara Bima berpotensi diimplementasikan ke dalam aplikasi atau media pembelajaran yang lebih modern dan mudah diakses. Jadi secara keseluruhan, penelitian ini tidak hanya berkontribusi secara teknis, tapi juga membawa dampak budaya yang nyata. Oke, next. Metode bisa dilanjutkan oleh teman saya. Oke, saya Rizal Lutfi Rusmana. Di sini saya akan menjelaskan metode yang diusulkan serta dataset dan setup eksperimen. Oke, pertama kita mulai pada metode yang diusulkan. Pada penelitian ini diusulkan sebuah arsitektur Convolutional Neural Network atau CNN yang dirancang secara custom. Model ini memiliki total 11 juta lebih parameter, tepatnya 11.017.046 parameter. Secara garis besar, alur kerjanya terbagi menjadi 3 tahap utama. Pertama input, yaitu citra yang dimasukkan ke model.
kedua feature learning, di mana model belajar mengenali pola dari citra, dan ketiga classification, di mana model menentukan kelas karakter yang dikenali. Oke, bisa di next. Oke, lanjut. Jika dilihat lebih detail, arsitektur ini dimulai dari input layer yang menerima citra berukuran 180 x 180 pixel dengan 3 channel warna RGB. Kemudian masuk ke tahap feature learning, di mana citra diproses oleh lapisan konvolusional dengan filter berukuran 3x3. Dilanjutkan dengan lapisan max polling dengan ukuran 2x2 semuanya menggunakan fungsi aktivasi ReLU untuk menangkap fitur-fitur penting dari citra. Terakhir, pada tahap classification, hasil dari feature learning di-flatten menjadi vektor dengan 20.736 parameter, lalu dilewatkan ke dense layer dengan 512 neuron dan aktivasi ReLU. Kemudian, terdapat lapisan dropout untuk mencegah overfitting, dan akhirnya output layer dengan 22 neuron menggunakan fungsi aktivasi softmax untuk mengklasifikasikan 22 kelas karakter aksara Bima. Bisa dilanjut? Kita masuk ke dataset dan pra-proses data. Dataset yang digunakan terdiri dari 2.640 citra tulisan tangan aksara Bima yang mencakup 22 kelas karakter. Dataset ini kemudian dibagi menjadi skenario 80-20, yaitu 80% atau 2.112 citra digunakan sebagai data latih dan 20% sisanya atau 528 citra digunakan sebagai data uji. Sebelum dimasukkan ke model, setiap citra melalui tahap pra-proses di resize ke ukuran 180 x 180 pixel, dikonversi ke format warna RGB, lalu nilai pixelnya di rescale dari rentang 0 sampai 255 menjadi 0 sampai 1. Untuk data latih diterapkan pula augmentasi data seperti rotasi, shear, shift, zoom, flip, dan filling, agar model lebih robust dan tidak mudah overfit terhadap data latih. Bisa di next. Dan terakhir, setup eksperimen dan hyperparameter. Seluruh proses pelatihan dilakukan di Google Colab menggunakan Python dengan library utama keras, NumPy, dan scikit-learn. Sebagai loss function digunakan sparse categorical cross entropy yang cocok untuk klasifikasi multi-kelas dengan label berupa integer. Setelah melalui beberapa percobaan, diperoleh konfigurasi optimal berupa optimizer Adam dengan learning rate 0,001, batch size 32, dan jumlah epoch sebanyak 100. Oke, bisa dilanjut. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya Gion Andreas Arwan dengan NIM 11231028 akan mempresentasikan hasil utama. Jadi hasil utamanya ini metrik performa global. Model ini mencapai akurasi validasi sebesar 97,34% dengan F1 score sebesar 97,31%. Ini itu menunjukkan kalau model ini sangat andal dalam melakukan klasifikasi citra 2 dimensi menggunakan 11.017.046 parameter di arsitektur CNN. Nah, dari gambar yang di samping ini juga membuktikan kalau model ini bisa bekerja untuk bisa lebih fokus dan presisi serta bisa menjelaskan mana recall-nya. Seperti banyak sekali aksara yang ada seperti da, fa, dan ha hingga ma yang mendapatkan skor sempurna, yaitu 1. Ini membuktikan bahwa kalau kelas-kelas tersebut itu sama sekali tidak terjadi kesalahan. Jadi model bisa melakukan prediksi tanpa kesalahan sama sekali. Oke, selanjutnya dari titik lemah modelnya. Aksara La ini memiliki recall paling rendah, sekitar 75%, karena sistem sering keliru memprediksinya sebagai nga. Hal ini disebabkan oleh kemiripan visual pada pola guratan, tangan, dan responden. Jadi output klasifikasinya, model memberikan keluaran berupa distribusi probabilitas, sehingga fungsi aktivasi softmax pada lapisan terakhir atau output layernya itu sebesar 22 neuron. Nah, pada gambar ini ada baris aksara La di pada matriks yang tersebut. Matriks ini berada di titik yang terlemah, di mana recall-nya itu bisa anjlok sampai 75%, seperti yang sudah dibilang tadi. Hal ini kenapa? Karena hal ini terjadi karena beberapa kali salah memprediksi aksara La menjadi nga. Jadi bentuk asli tulisan tangannya itu dan pola guratan kedua aksara ini memang sangat mirip kalau secara visual, sehingga dia bisa mengicuh fungsi aktivasi softmax-nya di layar output yang bertugas untuk membagi probabilitas ke dalam 22 kelas neuron. Oke, selanjutnya di perbandingan analisis dan hasil. Perbandingan parameternya itu
terdapat satu epoch 100 memberikan akurasi terbaik dibandingkan 25, 50, dan 75 karena meningkatkan learning model secara optimal. Learning rate-nya sebesar 0,001 yang menghasilkan performa tinggi, sehingga nilai yang terlalu besar atau kecil menyebabkan penurunan akurasi secara drastis atau underfitting. Optimizer Adam menunjukkan performa terbaik yang paling unggul dibandingkan RMS Sport, SGD, dan Adamax. Selanjutnya Bayesize 32 memberikan hasil paling stabil dibandingkan ukuran 16 dan 64. Nah, pada gambar ini jelaskan bahwa grafik ini adalah grafik akurasi. Sumbu horizontal itu menunjukkan perjalanan hingga 100 epoch. Nah, sumbu vertikal ini adalah tingkat akurasinya. Jadi karena learning rate yang pas dan optimizer Adam, jadi kita bisa lihat garis biru atau akurasi timingnya dan garis oranye, akurasi validation ini bergerak naik mulus tanpa. Selanjutnya, untuk analisis hasil training and validation loss. Performa ini dinilai unggul karena model CNN memiliki akurasi tinggi sebesar 97%, menunjukkan kemampuan yang sangat baik dan handal dalam klasifikasi citra tulisan tangan. Lalu kestabilan model, tidak terjadi overfitting yang signifikan. Hal ini terjadi dari kestabilan grafik akurasi dan loss yang paling mendekat dari mulai stabil setelah epoch ke-20. Hari ini tuh membuktikan bahwa model yang kita pilih itu melakukan pekerjaannya dengan sehat. Jadi kurva training loss dan validation ini yang awalnya turun tajam di awal baru saling berhimpitan dan mulai stabil bergerak setelah melewati epoch ke-20. Jadi jarak dan gap yang sangat tipis di antara kedua garis ini mengkonfirmasi bahwa tidak terjadi overfitting yang secara signifikan. Jadi model benar-benar belajar mengenali pola, bukannya menghafal tapi bisa diandalkan performanya. Selanjutnya Oke, lanjut ke kritik. Yang pertama dari segi metodologi dan yang pertama keterbatasan ukuran dataset ahli. Responden untuk menuliskan 22 karakter. Meskipun total citra menjadi 2.640 setelah cropping, variabilitas tulisan tangan dari hanya 10 orang sangat terbatas untuk merepresentasikan populasi pengguna bahasa Bima yang sebenarnya. Kemudian ketergantungan pada dokumentasi, model ini data seperti flipping, rotating, dan zoom variasi. Meskipun membantu akurasi, per 97,30 sedikit memiliki dengan data latih yang berasal dari sumber penulis yang sama. Kemudian dari segi arsitektur model, yang pertama kompleksitas parameter, model ini menggunakan 11.017.046 parameter untuk klasifikasi yang relatif sederhana. Angka ini cukup besar, dan peneliti tidak mendiskusikan efisiensi komputasi atau apakah arsitektur yang lebih ringan, seperti MobileNet, yang mencapai hasil serupa dengan beban memori yang lebih rendah. Kemudian justifikasi hyperparameter. Nah, penentuan skenario uji seperti nilai learning rate dan batch size itu dilakukan secara manual. Paper akan lebih kuat jika menggunakan metode yang lebih sistematis seperti grid search atau random search untuk menemukan kombinasi parameter yang paling optimal. Kemudian dari segi hasil dan analisis kesalahan atau error analysis, di sini peneliti mengidentifikasi bahwa aksara La memiliki performa terendah atau recall 75% karena sering salah diprediksi sebagai nga. Namun, paper ini kurang memberikan analisis mendalam secara linguistik atau visual mengapa bentuk kedua aksara tersebut membingungkan model dan bagaimana solusi teknis spesifik untuk mengatasinya. Kemudian kurangnya perbandingan dengan SOTA atau state of the art. Peneliti membandingkan hasilnya dengan penelitian terdahulu secara deskriptif di bagian pendahuluan, tetapi tidak melakukan pengujian langsung menggunakan arsitektur model lain seperti ResNet atau Vision Transformer. Nah, pada dataset yang sama, sebagai pembanding langsung atau baseline comparison. Dan yang terakhir, dari segi kontribusi terhadap pelestarian budaya. Di paper ini menyebutkan pentingnya pelestarian aksara Mbojo karena mulai jarang digunakan. Namun hasil penelitian ini masih berhenti pada tahap akurasi model di lingkungan eksperimental Google Colab. Belum adanya perwarupa atau prototipe nyata berupa aplikasi atau sistem yang bisa langsung digunakan masyarakat dengan edukasi. Lanjut ke kesimpulan. Jadi kesimpulan dari review paper ini adalah penelitian ini berhasil mengimplementasikan metode Convolutional Neural Network atau CNN
untuk mengenali 22 jenis karakter tulisan tangan aksara Bima dengan tingkat akurasi yang mencapai 97,34%. Nah, model ini dibangun menggunakan arsitektur custom dengan total 11.017.046 parameter dan dilatih menggunakan dataset sebanyak 2.640 citra yang telah melalui proses augmentasi untuk meningkatkan variasi data. Dan performa optimal model ini dicapai dengan konfigurasi 100 epoch, learning rate 0,001, dan optimizer Adam. Meskipun secara keseluruhan sangat akurat, model ini masih memiliki tantangan dalam membedakan karakter dengan bentuk visual yang mirip, seperti la dan ca. Sebagai langkah pelestarian budaya, penggunaan metode teknologi pengenalan citra ini menjadi solusi strategis pelestarian budaya. Penggunaan teknologi solusi strategis untuk menjaga keberlangsungan aksara Mbojo di era digital. Meskipun masih terdapat ruang pengembangan terkait efisiensi jumlah parameter perbandingan dengan model set of the art lainnya. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.